Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasida wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji syukur marilah terus kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat yang sangat besar, sehingga pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan bertolabul ilm atau bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, inayah juga petunjuknya, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita semua, suri tauladan kita semua, junjungan kita semua, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para istri-istrinya, juga para sahabat-sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Quran kita. Di minggu yang lalu kita sudah sampai pada surat Al-Furqan ayat 63, dan insyaallah pada malam hari ini di ayat 64 dan seterusnya. Secukupnya insyaallah. Pada pembahasan minggu lalu dimulai ayat ini menunjukkan atau Allah memberikan parameter ataupun ciri-ciri sifat ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat ibadur rahman yang telah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu adalah yaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu sifat ibadur rahman salah satunya atau sifat yang pertama adalah yang mereka ketika berjalan di atas bumi ini atau di atas tanah ini senantiasa memiliki sifat yang tawadhu, tidak angkuh, tidak sombong. Tawadhu berwibawa, tapi juga jangan terlalu tidak bertenaga atau lemas, ya. Jadi cara berjalannya sikap seorang ibadur rahman atau seorang mukmin dan muslim tentunya harus mencontoh bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat berikutnya masih di dalam
ayat yang sama adalah ketika ada orang jahil atau orang yang usil yang berbuat jahat kepada kita, senantiasa bersikap lemah lembut, ya, tidak membalas kejahilan atau kejahatan orang-orang yang jahat berbuat kejahatan terhadap kita, tidak kita balas dengan kejahatan, tapi sebaliknya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika dihina, ketika direndahkan, ketika bahkan hampir dibunuh gitu ya, siksa dan lain sebagainya, mendapat perlakuan yang tidak ada lemah lembutnya sama sekali. Yang ada hanya kejahatan, kekasaran ya, kemudian keburukan, penghinaan dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun membalas perlakuan siapa? Kaum Quraisy ketika itu. Ya, beliau dihina, ditimpali kotoran hewan, kemudian sering diludahin, kemudian dicaci maki orang tua yang miskin, orang tua Yahudi yang miskin yang selalu disuapin oleh Rasulullah. Beliau tidak pernah marah sama sekali. Bahkan beliau membalas perbuatan buruk atau perlakuan kasar tersebut dengan bersikap lemah lembut dan juga dengan sifat kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pada hari ini kita akan berlanjut kepada ayat yang ke-64 dalam surat Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jazakallahu khair. Ini adalah sifat ibadur rahman yang ketiga, Pak. Sifat ibadur rahman yang ketiga, yaitu artinya dan mereka ibadur rahman, salah satu sifat yang seterusnya adalah orang yang melalui ketika melewati malam hari mereka senantiasa bersujud dan berdiri atau menghidupkan malam-malam untuk lirabbihim, untuk Tuhan mereka atau Rabb mereka. Jadi inilah sifat ibadur rahman yang ketiga. Ketika datang malam hari mereka senantiasa, maknanya banyak sekali di sini ya. Maknanya yaitu di sini lebih ke sujada dan qiyamah, yaitu senantiasa berdiri dan bersujud. Maknanya adalah salat tahajud. Salat tahajud. Banyak sekali dalil-dalil keutamaan tentang salat tahajud. Yang perlu kita pahami, mungkin ini pernah disampaikan juga oleh asatidz yang lainnya, bahwa perbedaan tarawih, kemudian qiyamul lail dan tahajud ini masih banyak yang keliru. Qiyamul lail dalam bahasa Arab itu maknanya adalah menghidupkan malam hari. Maknanya apa? Salat tarawih itu termasuk adalah menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan malam hari. Lebih umum, Pak. Sifatnya qiyamul lail ini lebih umum. Dan tahajud pula, salat malam atau tahajud itu juga termasuk qiyamul lail. Tapi kalau gampangan nih gitu ya, mudahnya itu membedakannya adalah jika qiyamul lail atau menghidupkan malam Ramadan, malam hari di Ramadan itu biasanya bermakna ataupun disebut salat tarawih. Hanya ada di Ramadan. Tidak ada salat tarawih di bulan Sya'ban ataupun
Rajab dan lain sebagainya, tidak ada. Bahkan di Syawal pun tidak ada sholat taraweh. Tapi kalau qiyamul lail ataupun sholat tahajud itu ada terus. Ya, perbedaannya adalah kurang lebih kalau qiyamul lail ini sholat atau menghidupkan malam hari tanpa jeda tidur. Jadi qiyamul lail bisa dikerjakan panjenengan habis sholat isya ataupun sebelum tidur itu bisa sholat qiyamul lail. Tapi kalau ada jeda, ini yang membedakan qiyamul lail dan juga tahajud. Kalau tahajud ada jeda, tidur terlebih dahulu, Pak. Ya, itu namanya sholat tahajud. Meskipun sebagian masyarakat kita menyebutnya juga qiyamul lail. Tapi memang termasuk di antara qiyamul lail menghidupkan malam hari itu yaitu sholat tahajud. Tapi yang perlu kita pahami juga bahwasanya qiyamul lail atau menghidupkan malam-malam hari itu tidak hanya sholat tahajud ataupun sholat sebelum tidur qiyamul lail. Bisa panjenengan ketika sudah datang malam hari kemudian di sepertiga malam ataupun di jam 2, jam 1 bangun mau ke kamar mandi, kemudian panjenengan semua membaca Quran setelah dari kamar mandi berwudu, kemudian baca Quran ataupun berzikir tanpa sholat sekalipun itu sudah dinilai sebagai qiyamul lail. Ya, karena menghidupkan malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa membaca Quran, bisa berzikir, bahkan kata para ulama berwudu pun, ya. Jadi panjenengan semua ketika bangun malam itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eman-eman. Kalau ke belakang BAK maupun BAB kemudian langsung balik tidur. Usahakan wudu, Pak. Usahakan berwudu. Semoga ini juga dinilai sebagai qiyamul lail, menghidupkan malam dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudu. Kalau memang udah ngantuk nemen ya udah cukup berwudu kemudian tidur kembali. Lah Ustaz, nanti kalau wudu malah ngantuk. Ya alhamdulillah. Justru itulah tujuan berwudu. Ya, berwudu hilang ngantuk ya udah bismillah baca Quran atau bahkan sholat tahajud malah lebih afdol gitu. Lebih menghidupkan sholat tahajud. Lebih qiyamul lain menghidupkan malam hari dengan bertahajud. Maupun hanya sekedar wudu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu inilah dalam hadis Rasulullah Allah turun ke langit dunia. Jadi mulia sekali. Keutamaan banyak sekali keutamaan salat tahajud ataupun menghidupkan malam qiyamul lail. Banyak sekali yang semisalnya itu ada di dalam surat Ad-Dzariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menghidupkan malam. Ya. Kemudian juga di dalam firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena seringnya mereka melakukan salat malam, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, ketika mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Jadi harus menyeimbangkan antara rasa takut kita terhadap azab Allah dan juga rasa harap kita terhadap roja atau apa Pak? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus seimbang
antara rasa takut kita dan juga rasa harap kita. Jangan sampai rasa takut melebihi rasa harap. Jadi kalau takut, bawaannya takut, aduh nanti diterima enggak yo sholatku, diterima enggak ya puasaku, diterima enggak ya sedekahku. Kalau terlalu berlebihan rasa takutnya, akhirnya seseorang bisa putus asa. Jadi putus asa Pak jadinya. Aduh ya Allah, diterima ora iki sholatku mau ngantuk-ngantuk gitu ya. Aduh diterima enggak ini tadi sedekahku. Aduh diterima enggak ini. Jadi rasa was-wasnya itu berlebihan. Rasa takutnya berlebihan. Tidak boleh seperti itu. Harus seimbang. Dan juga rasa harap, rasa rojak, berharap rahmat Allah, pengampunan dari Allah, ya, itu juga tidak boleh berlebihan. Nanti yang terjadi apa Pak? Terlalu meremehkan sebuah dosa, meskipun dosa kecil. Enggak apa-apa, nyoba-nyoba gitu ya. Enggak apa-apa, sholat telat gitu kan. Enggak apa-apa, nanti sholat subuh sesekali gitu. Jadi rahmat Allah itu luas. Ya, jadi nanti akhirnya apa? Terlalu meremehkan sebuah ibadah. Terlalu meremehkan sebuah dosa. Ya, menggampangkan sebuah ibadah itu tidak boleh ya dalam pengerjaan waktunya, termasuk sholat itu tidak boleh mengundur-undur gitu ya, atau mendekati waktu sholat lainnya, dan juga tidak boleh terlalu menggampangkan ketika berbuat kemaksiatan. Jadi harus seimbang antara rasa khauf dan rojaknya. Insya Allah nanti di ayat berikutnya kita jelaskan lebih detail. Baik Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali dalil ataupun fadilah ya yang menyebutkan fadilah dan keutamaan tentang sholat tahajud. Di antaranya ini tidak perlu saya sebutkan semuanya, nanti banyak sekali ya. Beberapa saja yang jelas di dalam surat Al-Isra yang mungkin ayat 79 kalau tidak salah ya. Itu sering dibaca imam ya. Wa minal laili a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah. Ya, memang ditekankan di sini adalah bertahajudlah. Kemudian Allah membagi malam. Yang perlu kita pahami juga, Allah membagi malam itu menjadi 3 bagian. Malam dimulai kapan Pak? Setelah terbenamnya matahari. Malam sepertiga malam pertama adalah waktu maghrib sampai waktu isya. Ini jadi pembagiannya itu bukan berkaitan dengan jam Mbak, tapi waktu pembagian malamnya. Kata para ulama seperti itu. Kemudian sepertiga yang kedua adalah ba'da isya sampai sekitar tengah malam, yaitu antara jam 12-an ya, jam 12 maupun jam 1. Kemudian sepertiga terakhir adalah jam 1 ataupun setelah jam 12 gitu ya, sampai jam fajar, sampai subuh. Ya, sampai datang waktu subuh. Inilah waktu yang paling afdal, waktu terbaik untuk menjalankan sholat tahajud. Jadi kalau kita takut mungkin bangun jam 1, jam 2 nanti gak bisa tidur lagi, tidak apa-apa Pak. Sekarang adzan itu jam 4 ya, atau jam 4 kurang, kemudian ya bangunnya jam 3:30. Sekalian langsung nanti nyambung ke sholat subuh. Ya. Kemudian juga ketika tahajud apakah harus langsung 11 rakaat atau 23 rakaat? Kalau bisa dan sanggup
Silahkan Pak. Tapi para ulama banyak menasihatkan dan menganjurkan untuk memulai sholat tahajud ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal a'mala ilallahi adwamuha wa in qalla." Ya, sesungguhnya amalan yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dicintai oleh Allah adalah sedikit demi sedikit tapi rutin ataupun istiqomah. Ya. Kalau bisanya baru 2 rakaat dan 1 rakaat witir, tidak apa-apa Pak. Yang penting bisa istiqomah dulu. Bisanya 4 rakaat dan 3 rakaat jadi 7 rakaat, tidak apa-apa. Yang penting terbiasa dulu. Ya, yang penting terbiasa dulu sholat malam. Terbiasa dulu dengan tahajud. Insya Allah ketika kita sudah terbiasa dengan rakaat-rakaat sedikit ini, biasanya termotivasi. Wah, nambah udah biasa ya segini. Ya, nambah Jadi dari 2 rakaat jadi 4 rakaat sama 1. Kemudian ditambah lagi, wah witirnya tambah 3 rakaat jadi 4 sama 3 dan seterusnya. Dan seterusnya. Bahkan kebiasaan sholat tahajud ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah mencontohkan kepada kita semua Pak sebagai umatnya. Bahkan para sahabat. Ya, saya pernah menceritakan, saya lupa ingat sudah pernah belum, kebiasaan saking dekatnya Utsman bin Affan dengan Al-Quran ini Pak. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan sholat witir 1 rakaat daripada Isya mungkin ya, sampai subuh 1 rakaat witir Pak. Bacaannya berapa? Pinten Pak Jaman? 1 Al-Quran Pak, 30 juz. 1 rakaat witir. Kebayang betul Pak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saking dekatnya beliau dengan Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan, wah bacaannya Utsman bin Affan berarti ngebutotok isinya. Enggak Pak, demi Allah enggak. Beliau adalah penulis wahyu, salah satu penulis wahyu ya. Kemudian beliau adalah betul-betul penjaga Al-Quran. Bahkan ketika ada Rasulullah pun masih hidup, beliau salah satu sahabat Ansor, sahabat Muhajirin yang diperkenankan dan diizinkan oleh Rasulullah untuk berfatwa menjadi mufti, padahal masih ada Rasulullah. Itulah yang namanya keberkahan waktu. Bisa jadi ketika itu Allah Subhanahu wa taala memanjangkan malam sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca dengan bacaan yang tentunya tajwid ya, makhrijul huruf yang benar, bukan yang ngebut gitu ya. Tapi dengan tajwid yang benar, kemudian makhrijul huruf yang benar, tapi Allah memanjangkan waktunya. Jadi tidak terasa malam itu. Sehingga beliau tidak terasa menghabiskan 1 Al-Qur'an 30 juz penuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ketika dulu tahajud yang awalnya wajib, ya, kemudian untuk Rasulullah tahajud ini memang hukumnya adalah para ulama mengatakan fardhu ain ataupun wajib. Tapi untuk umatnya sunnah. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, kemudian Aisyah terbangun dari tidurnya gitu ya. Kemudian meraba dan mendapati kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pecah-pecah Pak. Saking lamanya beliau tahajud, saking lamanya Rasulullah sholat malam, sampai pecah-pecah Pak. Kebayang betul Pak. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan sampai bengkak ya. Kakinya Rasulullah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau ini adalah Nabiullah gitu ya. Engkau ini adalah Rasulullah. Engkau sudah maksum, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban Rasulullah? Oh iya, apa benar gitu? Enggak. Apakah jawaban Rasulullah? Benar juga ya wahai Aisyah. Ya sudah. Kalau begitu saya besok tidak melanjutkan. Tidak Pak. Beliau menjawab, "Afala akuna abdan
syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang sudah dijamin masuk surga, Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahajud, salat malam sampai pecah-pecah, sampai kakinya beliau bengkak-bengkak. Lalu kita sebagai umatnya, belum ada jaminan maksum kepada kita semua. Belum ada jaminan surga kepada kita semua. Mosok sih 2 rakaat atau 3 rakaat aja enggak mampu gitu loh. Ini harus menjadi bahan muhasabah diri kita semua, introspeksi diri kita semua. Mari Pak, semoga Allah terus membimbing kita ya untuk senantiasa menghidupkan malam-malam hari. Yang paling afdal adalah sepertiga malam, yaitu dengan bertahajud. Bahkan Syekh kami, Syekh Muhammad Hasan hafizallahu taala pernah menasihatkan ketika kita susah bangun tahajud, ketika kita susah bangun subuh, doa Pak. Ya, sebelum tidur diniatkan dan berdoa. Kalau dalam bahasa Arabnya doanya Allahumma la tahrimna an salatil fajr. Allahumma la tahrimna an salatil lail. Allahumma la tahrimna an salatit tahajud. An qiyamil lail bisa juga. Ya Allah, janganlah haramkan diri kami untuk menjalankan salat tahajud. Ya Allah, janganlah haramkan diri kami untuk menghidupkan malam hari. Ya Allah, jangan haramkan diri kami untuk sholat fajar ataupun sholat subuh. Itulah nasihat beliau. Jadi beliau menasihatkan ketika kita sebelum tidur doa seperti itu Pak. Biar kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan cara apapun. Ya, mungkin dengan alarm gitu ya. Mungkin ketika tanpa alarm, tapi ketika kita sudah berdoa dengan tulus ikhlas berdoa seperti itu, insya Allah akan juga dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun ya. Mungkin mati lampu, akhirnya kipasnya mati, jadi panas, akhirnya bangun. Bisa jadi. Mungkin yang udah mempunyai bayi ataupun anak kecil, bayinya nangis jam 2, jam 3. Bisa juga dengan cara seperti itu. Ya, mungkin dengan cara remeh gitu ya, jatuh dari kasur ya, atau ranjang ya, jatuh debuk ya, akhirnya bangun. Yang penting kita doa dulu. Allahumma la tahrimna an salatit tahajud ataupun an qiyamil lail atau la tahrimna an salatil fajar. Biasakan untuk berdoa itu sebelum tidur. Supaya apa Pak? Supaya kita bisa membiasakan diri kita untuk bangun malam. Karena banyak sekali keutamaannya. Di antaranya yang paling ma'ruf adalah di sepertiga malam yang seperti saya sebutkan tadi, turunnya Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam terakhir. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila samai dunya. Khina tabqa thuluthul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu setiap sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia. Kemudian Allah itu berfirman, barang siapa ya yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, kata Allah. Waman yas'aluni fa'atiyah, dan barang siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri, kata Allah. Waman yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kuberi ampunan. Ini waktu yang sangat mustajab, Pak. Allah sendiri yang berjanji. Ya. Jadi waktu yang terbaik ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampunan itu
sepertiga malam terakhir. Dan syukur-syukur ketika kita tahajud sendirian, kita termasuk orang yang akan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yaitu siapa? Orang yang ketika beribadah dan menyendiri, ya syaratnya adalah menyendiri, ketika dia berdoa kepada Allah, dia meneteskan air mata. Dipaksa nangis, Pak. Ya, kata Rasulullah, fa illam tabki fatabaka. Jika ketika kalian itu berdoa, meminta ampunan kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah gitu ya, meminta ampunan dan lain sebagainya kepada Allah, ketika tidak bisa menangis, paksa untuk menangis, Pak. Paksa untuk menangis. Itu nasihat Rasulullah SAW. Paling gampang cara kita untuk ketika menyendiri dan mudah menangis itu apa? Menyesali dosa-dosa kita. Menyesali seluruh kemaksiatan yang pernah kita perbuat. Waliyadzubillah juga menyesali juga, ya, semoga kita tidak pernah bahwasanya kita pernah berbuat zalim dan takut akan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Disesalin betul, Pak. Ya, semoga dengan taubat nasuha kita, penyesalan kita gitu ya. Insyaallah kita diampuni dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat. Insyaallah dengan demikian kita akan mudah menangis. Jadi disesali betul segala bentuk kemaksiatan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jadi kembali lagi, di waktu sepertiga malam terakhir ini adalah doa waktu yang sangat mustajab. Dan juga ini adalah kebiasaan, beberapa ulama mengatakan kebiasaan penduduk orang-orang soleh, yaitu penduduk surga. Kebiasaan penduduk, salah satu ciri penduduk surga kebiasaannya adalah seperti kebiasaan orang-orang soleh, yaitu senantiasa menghidupkan malam. Di antaranya adalah sholat tahajud. Karena orang yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selain para nabi, selain orang-orang yang syahid, selain orang-orang yang jujur adalah di antaranya adalah orang-orang yang soleh. Ciri-cirinya apa, Pak? Yaitu senantiasa salat tahajud. Kemudian ketika Rasulullah SAW, keutamaan tahajud yang lain adalah ketika beliau pertama kali menginjakkan kaki di mana? Di Madinah, beliau menyapa orang-orang, para sahabat kaum Ansor itu ya. Kemudian beliau bersabda, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itu disapa, Pak, para sahabat Ansor ketika itu disapa dengan sabda beliau yang itu, wahai para manusia gitu, sebarkanlah salam. Dibiasakan ya, Pak. Jadi kalau ketemu teman itu salam, assalamualaikum, baru bagaimana kabarnya, pripun kabaripun. Nah itu lebih afdol ya, menjalankan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa'atimut ta'am, berikanlah atau sedekahkanlah, berilah makan orang yang membutuhkan. Kemudian wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Kemudian yang terakhir adalah wasallu bil laili wana sunniyam, dan sholatlah pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Kemudian ketika 4 ini disebutkan oleh Rasulullah, apa dampaknya? Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya ketika kita membiasakan 4 hal ini, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Itu bukan kata saya, Pak. Itu riwayat Imam Ibnu Majah. Banyak sekali itu
Ya, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan ini. Kemudian memang dampak daripada sholat tahajud ini apa? Asarnya adalah kita insya Allah termasuk ciri-ciri orang soleh dan juga akan mendapatkan balasan dari Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, ya, memberi taufik kepada kita semua, inayahnya, petunjuknya, hidayahnya, supaya kita bisa mengistiqomahkan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam hari, diantaranya dan terutama adalah sholat tahajud. Inilah sifat ibadur rahman yang ketiga. Yang ketiga, salah satu cirinya adalah mereka yang senantiasa ketika datang malam hari membiasakan diri untuk bertahajud. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masuk kepada ayat yang ke-65 dan juga 66, sifat ibadur rahman yang keempat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga menjadi maklumat dan ilmu baru bagi saya pribadi dan juga panjenengan semuanya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Pas. Ya. Aman, aman.